wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvin Rizky, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan sejarah pembentukan lembaga hukum fatwa. Dalam sejarah Islam, lembaga fatwa pertama kali didirikan di Mesir. Lembaga fatwa Mesir merupakan lembaga fatwa pertama yang didirikan di dunia Islam. Lembaga ini didirikan pada tahun 1895 berdasarkan surat keputusan dari Khedive Mesir Abbas Hilmi yang ditunjukkan kepada Nizaro Haqqaniya nomor 10 tanggal 21 November 1895. Perkembangan fatwa di Indonesia ditandai dengan dimulainya permintaan fatwa dari umat Islam Indonesia kepada multi Arab Saudi sebagaimana yang terekam dalam kitab Muhammad al-Nafais fi Bashin Asila al-Hadid. Secara lahirnya jurisprudensi karena adanya peraturan undang-undang yang tidak jelas atau masih kabur sehingga menyulitkan hakim dan membuat keputusan mengenai satu perkara. Hakim dalam hal ini membuat suatu hukum baru dengan mempelajari putusan hakim yang terdahulu untuk mengatasi perkara yang sedang dihadapi. Jadi putusan dari hakim terdahulu ini yang disebut dengan jurisprudensi. Macam-macam lembaga hukum fatwa: Majelis Tajrim Muhammadiyah, 2 Baitul Masail NU, 3 Dewan Hizbah Persatuan Islam, 4 Komisi Fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia. Macam-macam jurisprudensi: 1 jurisprudensi tetap, 2 jurisprudensi tidak tetap, 3 jurisprudensi semi yuridis, 4 jurisprudensi administratif. Materi selanjutnya ialah kriteria lembaga hukum fatwa dan jurisprudensi. Substansi fatwa adalah pendapat hukum yang diberikan oleh seorang ulama kepada seseorang atau masyarakat yang mengajukan pertanyaan menyangkut hukum kasus yang sedang dialaminya tanpa mengikat. Pengertian fatwa ini menjadi penting untuk dikemukakan karena seringkali ia dipandangkan dengan tema fikih, ijtihad, atau hukum Islam. Padahal fatwa memiliki substansi yang tidak dimiliki fikih, ijtihad, dan hukum. Satu hal yang menjadi karakter fatwa adalah bahwa ia bersifat kasuistik, sementara yang lain adalah normatif. Konsekuensinya, seorang ulama ketika ingin mengeluarkan fatwa, ia harus memahami betul jenis kasus yang diajukan oleh mustafti atau orang yang mengajukan pertanyaan kepada ulama tentang hukum masalah yang dialaminya. Bahkan, bukan hanya jenis kasusnya, tapi karakteristik yang melingkupi terjadinya kasus itu, termasuk siapa pelaku kasus, kapan terjadi kasus, dan di mana ia lakukan. Dalam kondisi apa ia lakukan, apa motivasinya, dan apa implikasi fatwa tersebut. Dari keterangan ini, dapat dipahami bahwa sebuah fatwa tidak mengikat orang lain selain orang yang mengajukan pertanyaan. Selanjutnya yaitu adalah kriteria jurisprudensi. Kriteria jurisprudensi adalah telah mentransformasi secara konstan hukum yang hidup dalam suatu masyarakat dan telah diikuti oleh berbagai putusan sebelumnya, sehingga jurisprudensi tetap tersebut telah melakukan penciptaan hukum. Ada beberapa persyaratan untuk dapat dikatakan sebagai jurisprudensi, yaitu putusan atas peristiwa hukum yang belum jelas peraturannya, putusan telah berkekuatan hukum tetap, putusan berulang kali dijadikan dasar hukum untuk memutus perkara yang sama, putusan yang telah memenuhi rasa keadilan masyarakat, dan putusan yang dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Sedangkan menurut beberapa hakim agung, sebagaimana dikutip oleh Teguh Satya Bhakti, suatu putusan untuk mencapai kepada tahapan menjadi jurisprudensi mekanisme yang ditempuh atau tahapan-tahapan prosesnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap atas perkara atau kasus yang diputus belum ada aturan hukumnya atau hukum yang kurang jelas.
memiliki muatan kebenaran dan keadilan, telah berulang kali diikuti oleh hakim berikutnya dan memutus kasus yang sama, telah melalui uji eksaminasi atau notasi oleh tim jurisprudensi Hakim Agung MA, dan telah direkomendasikan sebagai putusan yang berkualifikasi jurisprudensi tetap. Badan Pembinaan Hukum Nasional disingkat BPHN merumuskan bahwa sebuah putusan dikatakan sebagai jurisprudensi tetap apabila sekurang-kurangnya memiliki 5 unsur pokok, yaitu keputusan atas suatu peristiwa yang belum jelas pengaturan perundang-undangannya, keputusan itu merupakan keputusan tetap, telah berulang kali diputus dengan keputusan yang sama dan dalam kasus yang sama, memiliki rasa keadilan, dan keputusan itu dibenarkan oleh Mahkamah Agung. Baik, itu tadi adalah materi tentang sejarah pembentukan lembaga hukum fatwa dan jurisprudensi dari kelompok 3. Apabila ada yang kurang jelas atau yang ditanyakan, monggo.